Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin muslimat dimanapun berada, giring lanjutan muzakarah kitab Safinatun Najah. Setelah kemarin musannif menjelaskan mengenai rukun wudu, kemudian oleh syarih menjelaskan sedikit tentang sunnah wudu, maka beliau sekarang melanjutkan mengenai niat sedikit. Qala rahimallahu ta'ala wa nafa'a Allahu bi'ulumihi wa ulumi sa'iril ulama'i fid daraini amin ila an qala faslun an-niyyatu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Beliau musannif ingin menjelaskan arti niat setelah beliau menyebut bahwa salah satu rukun daripada wudu adalah niat. Maka apa itu niat? Belum menjelaskan an-niyatu, niat. Bermula niat itu qasdus syai'i, yaitu bermaksud melakukan sesuatu, muqtarinan, yang berbarengan, bi fi'lihi, dengan perbuatannya. Jadi beliau ingin menjelaskan bahwa yang namanya niat itu adalah keinginan yang langsung berbarengan dengan pelaksanaan dari keinginan tersebut. Kalau keinginan tetapi tidak langsung dilakukan, itu bukan niat secara syarak, itu disebut azam. Akan tetapi niat secara syarak adalah ingin melakukan sesuatu kemudian langsung diiringi dengan pelaksanaan daripada keinginan tersebut. Wa mahalluha, dan tempat niat itu al-qalbu, yaitu hati. Artinya kalau hanya lafaz itu bukan niat, tapi namanya lafaz niat. Bukan itu yang merupakan rukun wudu maupun ibadah-ibadah yang lain, tetapi niat yang ada di dalam hati. Jadi tempat niat itu adalah hati. Misalkan sholat, walaupun mungkin lapasnya adalah sholat zuhur, tapi niatnya adalah sholat asar, maka yang menang adalah apa yang dikatakan oleh hatinya. Maka yang sah adalah niat yang dilakukan oleh hatinya. Lapas niat disunnahkan, dianjurkan untuk menguatkan hati, membantu hati untuk berniat. Sehingga beliau mengatakan wa mahalluha al-qalbu, dan bermula tempatnya, tempat niat itu al-qalbu, yaitu hati, wa talaffuzu biha, dan melafazkan dengan niat itu, mengucapkannya, sunnatun, hukumnya sunnah. Mengapa sunnah? Karena membantu hati untuk berniat. Wa waktuha, dan waktu daripada niat ketika berwudu, inda ghusli awwali juz'im minal wajhi, ketika membasuh bagian pertama daripada wajah. Maka wajah mana bagian pertama kali yang dibasuh, disitulah kita meletakkan niat, berniat wudu. Misalkan ada orang yang berwudu membasuh kendingnya pertama kali, kemudian tidak berniat, baru ketika dia membasuh hidungnya dia berniat, berarti ketika membasuh kendingnya tidak terhitung wudu karena belum niat. Jadi yang tempat berniat ketika membasuh wajah, bagian manapun dari wajah, itulah awal ibadah wudu,
yang sah, maka sebelumnya itu bukan termasuk basuhan wudu, maka harus diulangi lagi untuk meratakan semua wajah. Di sini beliau menyebut 3 pembahasan tentang niat, yaitu pertama hakikatnya, pengertian niat, dan tempat niat, dan waktu niat. Para ulama mengatakan bahwa niat itu ada 7 pembahasannya. Sab'un mabahisa atat fi niyatin takfi liman hawalaha bila wasan, hakikatun hukmun mahallu wa zaman, kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Ada 7 pembahasan datang pada niat. Yang pertama, hakikatun, hakikat niat. Apa pengertian niat? Jadi hakikat niat adalah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Kemarin sudah kita bahas, kecuali kalau puasa itu niatnya bukan di awal, bukan muqtarinan bi fi'lihi. Mengapa? Ulama ada 2 jawaban. Pertama, itu adalah azam tetapi menggantikan posisi niat karena sulitnya. Yang kedua adalah niat dalam arti bahasa. Niat dalam arti bahasa itu adalah al-qasdu. Di sini hakikatun mahallun, tempat, sudah dibahas tadi, yaitu di hati. Kaifiyah sab'un ma'bahis atat fi niyatin takfili man hawalaha bila wasan, hakikatun hukmun mahallu wa zaman. Hakikatun hukmun, apa hukum niat itu? Hukum niat itu wajib pada sebagian besar daripada ibadah. Wujub ghaliban. Wujub dalam arti tanpa niat ibadah tidak sah. Tanpa niat ibadah tidak sah. Secara mayoritas ibadah membutuhkan niat, kecuali sedikit ibadah yang tidak membutuhkan niat. Seperti salah satu contohnya memandikan jenazah. Itu tidak perlu niat, yang penting rata air sampai ke tubuh si mayit, walaupun tidak berniat maka sah. Tapi umumnya ibadah itu wajib niat. Kaifiyatun hukmun mahallu wa zaman, mahal, tempat. Tempatnya itu sudah dijelaskan tadi, di hati. Zaman niat itu adalah fi awwali al-ibadah, pada awal ibadah. Kalau wudu berarti ketika membasuh muka. Kalau sholat ketika takbiratul ihram. Kalau mandi wajib ketika membasuh anggota tubuh yang pertama kali. Kalau tayamum, ini yang penting. Tayamum itu, rukun pertama tayamum itu bukan mengusap wajah, tetapi naqlut turab, memindahkan tanah atau debu. Maka tempat berniat tayamum bukan ketika sedang mengusap wajah, tetapi ketika memindahkan tanah, mengambil tanah atau debu, kemudian sebelum kita mengusap wajah, disitulah berniat tayamum. Karena awal ibadah dalam tayamum adalah usaha memindahkan debu. Kalau wudu tidak rukun mengambil air. Misalkan ada orang yang menyiram kita dengan air tanpa sengaja, kemudian kita berniat wudu, sah, karena bukan wajib kita usaha untuk mengambil air. Sedangkan kalau tayamum itu rukun,
Artinya kalau ada orang yang menyiram atau mengambil debu kemudian melempar ke wajah kita dan kita niat tayamum, tidak sah. Mengapa? Karena tidak ada usaha kita untuk, tidak ada keinginan kita untuk mengambil debu dan meratakan ke wajah. Maka hukum pertama tayamum adalah memindahkan debu. Maka tempat berniat dalam tayamum adalah ketika mengambil debu tersebut sebelum mengusap wajah. Kaifiyatun hukmun mahallu wa zaman. Kemudian sab'un mabahisa atat fi niyatin takfi liman hawalha bila wasan. Hakikatun hukmun mahallu wa zaman. Kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Yang ke empat adalah kaifiyah. Kaifiyat berniat tentu berbeda dengan ibadah, sesuai dengan ibadah. Kalau wudu kaifiyatnya tadi ketika mengusap wajah, kalau sholat ketika takbiratul ihram, kalau tayamum ketika mengambil debu. Syarat niat dikatakan sah niatnya apabila ada syaratnya terpenuhi. Syarat niat, orang yang berniat itu apa? Yang pertama, syarat sah niat itu pertama Islamun nawi. Yang berniat harus orang Islam. Makanya kalau misalkan ada orang sakit kemudian ditayamumkan oleh orang yang bukan Islam, kemudian orang bukan Islam itu mentayamumkan itu, meniatkan, tidak sah. Meniatkan saya mentayamumkan bapak saya, misalkan anaknya tidak muslim, tidak sah karena orang yang meniatkan itu syaratnya harus Islam. Yang kedua, tamyizuhu, sudah memayyiz, sudah usianya bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Bukan balik, walaupun belum balik, tapi sudah tamyiz, maka sah niat seseorang. Jadi kalau belum balik, tidak sah niatnya. Tidak sah niat orang yang belum memayyiz, bukan balik. Walaupun belum balik, yang penting sudah memayyiz, sah niatnya. Niat ibadah, segala macam, sah. Kemudian yang ketiga, ilmun bil manwi, mengetahui apa yang dia niatkan. Misalkan dia niat sholat, dia tahu apa itu sholat secara garis besarnya, walaupun dia tahu secara mendetail. Dia wudu, dia tahu bahwa apa itu wudu, apa rukun wudu, mana yang merupakan harus ada ketika wudu. Jadi kalau tidak tahu maka niatnya tidak sah. Itu artinya ada ilmu sebelum amal. Sebelum kita beramal ibadah harus ada ilmunya dulu. Maka ibadah membutuhkan niat, dan niat tidak sah tanpa ada ilmu. Maka sebelum ibadah ilmu dulu. Kemudian yang keempat, adamu ta'liqi qatiha bi syai'in. Tidak boleh atau tidak ada ta'liq untuk memutuskan di satu. Mentaklik suatu ibadah, niat ibadah dengan sesuatu itu membuat niat tersebut tidak sah. Misalkan ketika dia berniat sholat atau wudhu di sini, jika nanti datang tamu maka saya tidak jadi berwudhu. Saya berwudhu selama tidak ada tamu datang. Kalau tamu datang, saya akan tidak jadi berwudhu. Maka tidak sah niatnya, karena telah mentaklik, akan memutuskan niatnya dengan sesuatu hal. Itu tidak boleh. Sholat misalkan,
Dia sholat berniat, saya sholat asar tapi jika ada tamu maka saya akan batalkan sholat saya. Otomatis sholatnya tidak sah walaupun tamu tidak datang. Karena niatnya sudah dia taklik, dia gantung dengan akan memutuskan dengan sesuatu, dengan kedatangan tamu. Yang kelima, adamut taraddudi fi qatiha. Tidak adanya keraguan-raguan untuk memutuskan ibadah. Bukan hanya jazam tapi ragu-ragu. Misalkan ada ketika dia sholat, kemudian ada tamu mengetuk pintu, dia ragu-ragu apakah saya batal sholat atau saya lanjutkan, saya batal apa tidak. Hanya dengan ragu-ragu ini maka sudah rusak. Apalagi kalau dia mengatakan saya membatalkan sholat, harus jazam. Kalau dalam kitab Al-Bajuri dikatakan syarat niat itu adalah al-jazmu, harus jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu, lanjutkan apa tidak, lanjutkan apa tidak, saya batalkan apa tidak, saya akan putuskan apa tidak, maka itu membuat ibadah menjadi terputus. Di sini yang disebut adalah 5, tetapi di dalam ta'liq dikatakan yang keenam adalah ayyakuna aslan lil ibadati, bahwasanya dia aslan lil ibadati. Jadi yang disebut di sini dalam kitab syarah Safinatun Najah ada 5, tapi ditambahkan oleh hasyiahnya di bawah bahwasanya ayyakuna aslan lil ibadati. Wa maqsuduha, yang ketujuh daripada pembahasan niat, wa maqsudun hasan. Apa maksud daripada niat? Maksud niat itu ada 2. Yang pertama, tamyizul adati 'anil ibadati. Membedakan mana yang ada, kebiasaan, mana yang ibadah. Duduk di masjid, apakah duduk untuk istirahat ataukah duduk untuk iktikaf? Yang membedakan apa? Sama cara duduknya, yang membedakan adalah niatnya. Maka inilah maksud daripada untuk membedakan duduknya itu duduk ibadah apa tidak. Mandi, apakah mandi untuk kesegaran, ataukah dia mandi untuk mandi junub misalkan, sama, bentuk mandinya sama, tetapi yang membedakannya adalah niat. Yang kedua maksud daripada niat itu adalah tamyizu maratibil ibadah, membedakan martabat atau derajat ibadah, apakah ibadah itu wajib atau sunnah. Sholat 2 rakaat sama, apakah sholat itu adalah sholat subuh atau sholat sunat fajar. Yang membedakan adalah niat. Mandi, apakah mandi itu sunat Jum'ah atau mandi sunat atau mandi junub wajib. Yang membedakan adalah niat. Itu maksudnya. Jadi membahas sedikit oleh musannif tentang niat. Kemudian diakhiri beliau mengatakan wa tartibu alla yuqaddama udhun ala udhwin. Beliau membahas rukun yang pertama niat dan rukun terakhir tartib. Apa itu tartib? Tartib adalah alla yuqaddama, supaya tidak didahulukan udhun akan satu anggota ala udhwin atas anggota yang lain. Jangan mendahulukan anggota yang disebut oleh Al-Quran nomor 2 terhadap anggota yang disebut pertama. Dalam Al-Quran disebut membasuh wajah, baru membasuh kedua tangan, baru mengusap kepala, baru membasuh kaki. Maka harus dalam urutan ini, namanya tartib. Jika dibalik maka bukan tartib. Misalkan membasuh tangan dulu baru membasuh wajah, maka tidak sah.
lamun dengan tawa lain sak juluk tepe juluk, sak murid tepe murid, iaran tartib yun tepe ngaji si dengan tawa lain. Jadi beda tartib dengan mualat. Kemarin dikatakan disebut bahwa rukun wudu itu tartib, sunnah wudu mualat. Bedanya di mana? Kalau tartib berurutan dalam arti sesuai dengan urutan yang telah disebutkan. Kalau mualat artinya berurutan atau beriring-iringan dalam arti membasuh anggota yang kedua sebelum kering anggota yang pertama. Itu sunnah. Itu sunnah. Artinya kalau ada orang yang tidak mualat, misalkan membasuh muka di peraya, kemudian membasuh tangannya di Mataram, maka tidak mengapa. Sama dengan mandi wajib. Di malam hari dia membasuh rambutnya dan dia keringkan, di pagi hari dia membasuh anggota tubuh yang lain supaya tidak kelihatan basah rambutnya misalkan. Itu sah walaupun mengurangi pahala sunat mualatnya. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan di pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang mengenai air. Hukum air, baik air yang banyak maupun air yang sedikit. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.